Gak usah bawa agama lu di sini di Sumut ini mayoritas Kristen. Lu mau perang agama? Mana datanya? Mana Lu datanya? mau perang agama? Rekam dia. Dia kan? Sudah jadi provokator. Rekam dia. Lu belum pernah. Rekam dia. Rekam dia yang di bawah tolong. Sumut itu. Tolong yang di bawah rekam dia. Dia sudah menjadi provokator. Diam Bayu, jangan Bayu. Tolong rekam dia. Semua yang di bawah rekam. Belum pernah ketemu orang nekat lu ya. Lu yang ngajakin perang lu sebenarnya agama. Debat-debat, musik-musik agama orang. Orang kayak lu itu belum pernah ketemu orang nekat, bodoh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang alhamdulillah kita barusan beres di Cyber Polda Jabar, dan kita alhamdulillah diterima dengan baik dengan tim Cyber Polda Jabar. Mungkin hal-hal yang nanti menyangkut masalah pelaporan kita secara normatif ini lagi dikaji lebih mendalam oleh tim Cyber Polda Jabar. Pada intinya laporan kita udah masuk dalam rangka masih pengkajian lebih mendalam tetap unsur pidananya dan delik yang akan kita menjadi acuan dalam laporan kita seperti itu. Mohon dukungan teman-teman semuanya yang ada di sini. Tanpa lelah kita di sini sampai jam 6 lah, jam 6.05 kita di sini dari jam siang tadi. Berkat teman-teman, tim advokat juga, tim API juga, ya Bang Hispan, saya, Muhammad Syukur Rahman, dan rekan-rekan API dari DPU Jawa Barat yang memberikan dukungan moralnya serta supportnya selalu. Dan mungkin nanti silahkan tambahan dari Bang Ispan untuk menyampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seperti yang disampaikan rekan barusan bahwa kami telah diterima oleh pihak Polda Jabar, Direktorat Cyber dengan baik tadi, dan mohon dukungannya. Tidak lain kami di sini karena Allah, karena kami membela agama Allah. Tidak ada kepentingan apapun selain kepentingan kami terhadap Allah, dan tidak boleh ada yang menghina Nabi dan Allah. Tidak boleh ada yang menghina agama Islam. Kalau masalah toleransi, agama Islam itu adalah agama yang toleransi. Karena dalam agama kami pun haram hukumnya apabila kami sebagai umat Islam memperolok-olok agama lain. Jadi kami tidak akan mentolerir siapapun orangnya yang menghina Allah dan Rasul. Dan kami berhusnuzon kepada pihak Polda Jabar agar segera menuntaskan kasus ini dengan cara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Aduh, mata panda. Ini gara-gara kebanyakan begadang nih. Astagfirullah. Teman-teman apa kabar? Kali ini Rifa ingin menyampaikan beberapa hal. Uni Rifa menyampaikan beberapa hal terkait tentang gempar teman-teman. Ternyata Oten sudah mulai kelabakan, kelang kabut ya, udah ngelaporin, Uni Rifa dilaporin, Bang Juma dilaporin, tetapi ternyata nggak ditangkap. Mereka malah ngajak perang agama guys. Ini dia, tapi kita intro dulu. Oke,
Heboh-heboh pelaporan dikarenakan umat Kristiani yang berdebat dengan Uniriva yang babak belur dengan Bang Zuma, argumentasinya tidak bisa menjawab, tidak bisa membantah. Ternyata mereka mulai mengadakan perang di ranah hukum, guys. Mereka sibuk melapor. Ya, dengan adanya masuk laporan terhadap Uniriva dan Bang Zuma kemarin itu membuat kebakaran jenglot sih dari umat Kristen kayaknya, karena mereka merasa bahwa saya dan Bang Zuma itu menghujat. Padahal mereka yang melaporkan itu adalah orang yang bisa dipastikan bukan penonton diskusi lintas agama. Sementara 6 tahun kita berdiskusi lintas agama, tidak ada satupun laporan masuk terkait tentang tuduhan kepada Uniriva dan Bang Zuma sebagai penista agama. Yang ada apa? Mereka Bani Taiping selalu mengatakan bahwa kami adalah penista agama. Padahal ya mereka tahu dong kalau setiap argumen kami itu tidak bisa dibantah. Kali ini teman-teman ada yang lebih parah lagi. Kita nggak tahu ya apakah ini akan menjadi perang agama kemudian gara-gara mereka tidak bisa menerima kenyataan. Karena menurut mereka kalau udah dilapor itu harus ditangkap. Lucu kan? Masa udah dilapor harus ditangkap dulu seperti yang dilakukan diteriakkan oleh oten-oten yang ada di Komal. Tangkap Uniriva. Tapi karena mereka masih melihat kami tetap live, sepertinya mereka berupaya dengan semaksimal mungkin untuk menghentikan Uniriva dan Bang Zuma bersuara, teman-teman. Kenapa mereka harus mengupayakan ini? Karena memang sebenarnya tamparan keras juga sih kalau menurut saya ya. Ini pendapat pribadi saya nih. Karena mereka sendiri sedang diserang oleh sesama mereka. Ini contohnya ya. Kita lihat serangan sesama mereka itu ini nih dari Pak Joshua Tewu. Mereka mungkin udah capek menghadapi internal mereka yang menyerang mereka. Tetapi nggak ngeh gitu kalau Alkitab yang dia pakai. Sepertinya mereka mau mencoba mengalihkan isu, teman-teman. Karena mereka Tritunggal itu sedang diserang keberadaannya. Gara-gara orang-orang Wanes makin menunjukkan bukti kalau mereka lebih benar. Salah satunya adalah dari Pak Joshua Tewu. Mari kita simak videonya. Untuk jadi bahan khotbah di gereja, ternyata punya 6.577 kesalahan. Gile bener. Ya, ini bagi saya ini kacau punya kerja ini. Apa yang dikerjain ya? Lembaga Alkitab Indonesia baru menerbitkan tahun 1954 dengan terjemahan lama lebih dulu. Lalu 1974 baru muncul terjemahan baru. Tahun 2023 baru mereka mengalami terjemahan TB2. Jadi revisi terus, revisi. Ya kalau dari terjemahan lama ke terjemahan baru itu, alasan yang saya dengar biasa dikemukakan itu masalah soal pengucapan, kepelafalan, karena ejaan lama itu belum masuk kepada ejaan yang disempurnakan. Tetapi ternyata setelah muncul TB2, banyak hal yang amat sangat luar biasa kacau itu. Ini saya pikir nggak bisa main-main. Ada pantai. Nah ini dia mungkin teman-teman ya, selama ini kita berdiskusi dengan mereka selalu menunjukkan bahwa di kitab kalian tuh ada begini loh, karena kita belajar. Dan selama ini ketika mereka 6 tahun kurang lebih, kalau saya pribadi itu sekitar 6 tahun, kalau Bang Zuma tuh udah belasan tahun kali ya. Ketika kita membuktikan bahwa apa yang mereka selama ini bilang bahwa kitab mereka itu adalah kitab yang benar, tidak pernah ada kesalahan, dan kita mampu membuktikan, mereka tidak pernah mau mendengar. Nah ya wajar dong ya, karena ini kan doktrin yang sudah akut di iman mereka. Jadi mereka nggak mungkin begitu saja menerima kebenaran itu. Tapi karena mereka sedang diguncang oleh Pak Yonatan Purnomo, sepertinya dugaan saya, spekulasi saya, mereka coba untuk pengalihan isu nih supaya ketutup nih heboh-heboh kitab suci yang ternyata 6.000 kesalahan tuh ya. Dengan cara apa mereka melakukan itu? Mereka mencoba untuk menaikkan isu yang akan diperhatikan oleh orang-orang, yaitu terkait tentang pelaporan Bang Zuma dan Uniriva. Ini agak aneh. Kenapa? Yang melaporkan kita itu adalah orang yang tidak intens menonton diskusi lintas agama. Orang yang baru muncul dari kalangan pengacara, yang mana kita tidak pernah dengar namanya selama ini, tiba-tiba asik sibuk bikin di TikTok joget-joget. Ini agak lucu teman-teman ya. Nah, dan paralnya lagi, Nora Aritonang yang dilaporkan tidak juga ditangkap-tangkap. Dan malah makin menjadi-jadi menginjili mereka. Nah ini buktinya, dan bahkan saya melihat di video ini Nora Aritonang telah diajak perang agama, guys. Ini kita lihat videonya. Makanan kami yang secukupnya. Terus apa kata Yesus? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Berarti tahu. Yesus tahu berdoa kepada siapa? Kepada yang menciptakan langit dengan bumi. Dia meminta rejeki. Dia meminta pengampunan. Terus apa dia minta lagi? Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi ternyata datang iblis mencoba Tuhan kamu. Kan lucu bro. Gak usah bawa agama lu di sini disumut ini mayoritas Kristen. Lu mau perang agama? Mana datanya? Mana datanya? Lu mau perang agama?
Rekam dia. Dia sudah jadi provokator. Rekam dia. Lu belum pernah. Rekam dia. Rekam dia yang di bawah tolong. Semut itu. Tolong yang di bawah rekam dia. Dia sudah menjadi provokator. Kenapa Rekam dia. perang agama debat-debat? Diam Bayu, jangan Bayu. Belum pernah ketemu orang nekat Tolong lu. rekam dia. Semua yang di bawah rekam. Belum pernah Rekam. ketemu orang nekat lu ya. Lu yang ngajakin perang lu sebenarnya agama. Debat-debat, musik-musik agama orang. Orang kayak lu itu belum pernah ketemu orang nekat, bodoh. Rekam dia ya, udah kalian rekam. Oke. Kenapa dia nggak disuruh ongkeng kalau laki? Dia sudah mengatakan ngajak perang agama, dia provokator. Di sini kita berdiskusi, tidak ada undang-undang melarang kita untuk berdiskusi. Hati-hati muncung babamu. Ya. Siapa yang melarang di sini diskusi? Nyenggol-nyenggol agama lain, gigi kiper kau. Gak kau tengok penghujatan dari agama sebelah. Sok pula kau nasihatin saya di sini kau. Hati-hati kau. Udah ada yang rekam tadi ya? Udah. Sugiat Kristen atau Muslim Sugiat? Sugiat. Ini ada Ruth ini, ada Ruth. Nora, tahu apa kau Kristen Nora? Itu saya kan Tuhan Yesus itu mengajari karena muridnya membilang ajari kami berdua. Jangan mau terpancing itu ya. Oh ya teman-teman, ini adalah akun si Ruth. Ruth ini salah satu penista agama Islam juga, dan dia adalah penghujat, dan dia ini tipikalnya itu ngomong-ngomong jorok, dan dia ini terakhir tuh pernah ketangkap polisi deh kayaknya ya. Heran ya teman-teman, ngeri loh kalau lawan kita ini adalah orang yang tidak berpendidikan. Mereka tuh udah nggak peduli teman-teman, mereka ini bisa jadi barbar. Sama seperti yang disampaikan sama si akun yang naik tadi. Dia bilang kau belum pernah ketemu orang nekat ya, katanya kau mengajak perang. Ih, ngeri ya. Kalau kita berdiskusi itu, ini menurut saya ya. Kalau bisa kita itu berdiskusi dengan orang yang bisa diajak bicara teman-teman. Kalau orang sudah seperti ini nggak bisa. Ini orang ini bisa melakukan aksi-aksi anarkis teman-teman. Orang Kristen yang semacam ini adalah orang yang bisa membuat rusuh kerukunan umat beragama. Dan pertama dia tidak siap dengan diskusi akademis. Dia tidak siap mendengarkan argumentasi. Tetapi dia juga orang yang akan bisa berpotensi untuk membuat kerusuhan di muka bumi. Karena dia, diksi-diksi dari dia itu adalah apa? Perang agama. Sepertinya dia adalah orang yang tipikal orang yang tidak siap mendengarkan argumen tapi langsung main baku hantam aja. Ngeri lu, nauzubillah min dzalik, lu ngeri banget nih. Apakah Indonesia akan terjadi perang agama gara-gara diskusi lintas agama teman-teman nih kalau pemerintah tidak cepat-cepat ya mendisiplinkan. Kalau pemerintah tidak ikut campur nih bisa jadi perang agama guys. Kenapa? Orang-orang seperti ini nih, orang-orang yang mulutnya kurang ajar seperti ini, yang ngajak-ngajak perang agama nih. Yuk kita putarkan lagi nih. Pembenci-pembenci ini jelas banget nih mulutnya kotor banget. Nanti saya tunjukkan kepada kalian video si Ruth itu karena dia sama seperti si anak kata yang telah mengatakan bahwa kami ini adalah BABA BIB. Memang mereka ini penuh kebencian teman-teman. Coba lihat ya nih. Beda dengan kita. Kita nggak pernah nyerang pribadi, kita nggak pernah nyerang agama. Kecuali yang memang udah sering kita bully ya. Kayak Edis tuh. Kenapa aku bilang jelek? Emang dia mukanya jelek. Tapi si Edis tuh sama aku udah kenal lama guys. Dia udah biasa digituin. Tapi kalau ini bayangkan ini bener-bener benci banget dia sama kita. Ini kalau kita ketemu sama dia ini bisa jadi main pakai senjata tajam loh guys. Ngeri banget loh guys. Dilihat ya. Coba kalian denger lagi. Jangan terpancing itu. Yesus ngajar di situ Nora, telak bebe. Ruth, sarupa ini dulu. lah do bibir. Ruth, aku penasaran. Ruth, dia diam dulu. Allah tekon Sebentar. Nah, alak tekon temi malang yang bujang mi umak mi. Si majo baba mi yang. Dengarkan dulu. Buka kerudung mi. Siap. Ini Boblok. Kau diam. Kau goblok. Kalau kau ledak kan Borjong, diam dulu Borjong. Kondisi diskusi seperti ini udah gak kondusif ya. Orang seperti ini nggak bisa dilawan teman-teman. Orang seperti ini dibiarkan saja, didiamkan saja. Kenapa? Ini akan memancing kita untuk emosi dan kemudian tanpa sadar kita yang menghujat. Jadi saya khawatir orang ini emang diutus dan dikirim nih. Saya khawatir ya, spekulasi saya itu adalah ini diutus untuk membuat umat Islam itu terpancing lalu menghujat. Ini buat kalian para YouTuber kristolog atau para konten kreator kristologi atau para pendiskusi apologet, hati-hati ya kalau ketemu akun-akun seperti ini.
takutnya orang ini emang diutus untuk membuat kita emosi, lalu ketika kita keceplosan karena kita manusia biasa, mereka langsung jebloskan kita ke penjara. Hati-hati loh. Ini akun-akun seperti ini nggak, makanya kalau udah kayak gini nggak usah ditanggapin, biarin aja gitu, biarin aja. Karena kalau pribadi kita yang dihina, kita nggak perlu melawan. Tapi kalau mereka menghujat, record, tanya, bantah, tampol pakai kitab sucinya. Kalau masih juga tidak, udah tinggalkan. Mari kita simak lagi nih, kasar banget kan kata-katanya teman-teman, ngeri banget nih perempuan. Lanjut. Kak Ruth, aku penasaran Kak Ruth. Kak Ruth itu diam dulu iya Kak Ruth. Itu sebentar Nadia, mute Nadia. Kak Ruth, aku penasaran itu aku penasaran. Coba tunjukkan belan tetekmu dulu. Belan tetekmu dulu. Coba Kamu cari bebe. Ledakan bom panci ya. Ada bom pancimu. Kamu kan calon pembawa bom panci. Biarin Sandi, biarin aja. Itulah diajarkan agamamu goblok. Hafal bibir pesun. Tongol di mana hafal bibir. Itu. Takut kali aku terpancing itu nanti. Turunkan aja lah. Jangan Bayu. Ajaran agamamu kan gitu. Ledakkan bom di perutmu. Mati saya kau. Itulah kau masuk surga. Ketemulah kau bidadari. Beginilah ajaran agamamu. Bikin bibirmu no. Baru sesuailah dengan ajaran agamamu itu. Ledak di perutmu. Kamu itu calon pembawa bom panci goblok. Kalau teri Allah yang saripe kamu salang te. Nora. Assalamualaikum. Allah mati. Nora. Ruth, kau bikin malu orang Sumatera kau ini. Tunggu malam tekon Nora. Kau buat malu orang Sumatera kau ini, woi. Mau? Belga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Di-mute dulu Bang. Aduh. Nah, ini adalah contoh diskusi yang sudah tidak akademis, diskusi yang sebenarnya bukan diskusi lagi, ini udah kayak kebencian pribadi gitu, udah penghujatan gitu guys. Dan ini buat aku tuh udah nggak perlu diladeni. Sebenarnya Nora tuh pinter ya, Nora termasuk pinter karena mungkin Nora banyak belajar pada akhirnya bahwa kalau ada orang-orang seperti ini tuh nggak perlu dilawan, tapi didiamkan saja. Justru kalau perlu kita pertontonkan ke seluruh alam bahwa inilah tipikal-tipikal mereka, nggak mampu diskusi akademis, bisanya cuma menghujat, mencaci maki, mengeluarkan kata-kata kotor. Dan kita tidak boleh terpancing ya, jangan pernah terpancing kalau mereka menyerang pribadi kita. Kenapa? Nabi Muhammad SAW ajarkan kita kalau untuk pribadi kita yang diserang kita nggak perlu melawan. Tapi kalau agama kita yang dia coba untuk framing, kita berhak untuk menjelaskan walaupun dia tidak bisa bicara sepertinya karena dia cuma nyerocos doang dan dia tidak berhenti bicara. Dan perempuan ini teman-teman sudah masuk juga di komal saya. Ini video dia ketika dia memaki-maki saya dia. Bahkan lebih parah lagi ya, ini kayak mempermalukan ajaran Kristen sih. Kenapa saya bilang begitu? Kalau setiap umat Kristen jadinya seperti ini bakalan ditinggalin orang-orang nih agama Kristen. Nggak perlu kita menginjili lagi, nggak perlu kita debat lagi. Dengan mempertontonkan kelakuan umat Kristen begini aja, ini insya Allah umat Kristen, agama Kristen bentar lagi ditinggalin deh. Coba kalian lihat ini kelakuan si perempuan ini ya. Aduh Rifa, deh. Rifa, nah. Mana dulu dagingnya? Satu dulu. Ini daging rendang Padang, ku kasih ke si Rifa. Makan Rifa. Makan daripada makan pisang goreng lo. Mendingan ini rendang Padang kita mana? Ini rendang Padangnya, enggak kayak makanan kamu kayak Titan nih. Enak makanan anjingku, Rifa. Nah di video ini perempuan ini naik ke komal hanya untuk menghujat, membuat kita emosi. Dia memancing kita supaya kita marah, supaya kita mungkin harapan dia, saya khawatirnya adalah harapan dia kita akan membacakan kitab sucinya lalu mengolok-olok kitab sucinya. Nah makanya kalau ketemu akun-akun seperti ini tidak perlu dinaikin lagi teman-teman. Kenapa? Karena ini tidak bermanfaat untuk ranah edukasi yang pertama. Yang kedua,
Orang-orang seperti ini tidak membutuhkan jawaban dan dia tidak akan mempedulikan tentang keilmuan, teman-teman. Orang seperti ini hanya ingin kita terpancing, lalu kita kemudian harapan mereka bisa jadi adalah kita mengolok-olok Tuhan mereka, padahal kita kan dilarang tuh ya mengolok-olok Tuhan mereka. Maka mereka akan penjarakan kita. Begini modelnya, karena mereka sudah tidak bisa lagi menjawab dengan argumentasi yang menggunakan sisi akademis tuh, kayak diskusi dua arah, ada timer. Soalnya udah 6 tahun babak belur, teman-teman. 6 tahun lamanya diskusi dua arah, mereka selalu saja babak belur. Jadi supaya untuk mereka ini tidak dipermalukan, agamanya mungkin nggak tutup gereja-gereja. Saya khawatir mereka sengaja mengutus orang-orang seperti ini untuk membuat kita emosi. Menariknya apa, teman-teman? Dan takutnya juga ini pengalihan isu nih. Karena viralnya penista-penista dari kalangan mereka. Contoh kayak Agatha yang sudah dilapor. Mari kita lihat Agatha dilapor nih. Api DPW Sulawesi Selatan hari ini tanggal 29 Oktober 2024 telah melaporkan dugaan penistaan agama yang telah dilakukan oleh akun bernama Agatha of Palermo. Tujuan utama kami melaporkan dugaan penistaan agama ini adalah dalam rangka menjaga. Nah, ini adalah video terkait tentang bukti pelaporan si Agatha of Palermo ya. Si Palermo itu sudah Palermo. Hah? Palermo itu apakah singkatan Palermo, guys? Hah? Kok bisa ya? Agatha of Palermo. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Namanya aneh sih. Jadi si Agatha Palermo ini dilaporkan ke kantor polisi gara-gara penistaan dan penghujatannya kepada agama Islam, teman-teman. Videonya tuh banyak banget beredar. Nah, bisa jadi sepertinya mereka ini panik ya. Panik karena penghujat kebanggaannya itu dilaporkan. Oh ya, suara videonya nggak ada ya. Nanti kita putarkan. Nah, oke, kita ulangi ya. Kita lihat ya. Kedamaian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami dari pengurus API DPW Sulawesi Selatan hari ini tanggal 29 Oktober 2024 telah melaporkan dugaan penistaan agama yang telah dilakukan oleh akun bernama Agatha of Palermo. Tujuan utama kami melaporkan dugaan penistaan agama ini adalah dalam rangka menjaga kedamaian dan kerukunan antar beragama dan menjaga toleransi beragama. Salam toleransi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu dia video pelaporan si Agatha Palermo, teman-teman ya. Nah, dan bahkan anehnya lagi, coba deh kita lihat ya. Sejak kemunculan si dosma-dosma ini, kenapa orang Kristen makin brutal ya? Kenapa saya bilang makin brutal? Sejak si Dosma melaporkan Ratu Entok, Uniriva dan Bang Suma, viral video-video seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kamu tanya Alkitab itu penulisnya jelas, sangat jelas. Ditulis oleh manusia waras, dipimpin oleh Allah melalui Roh Kudus yang suci, yang berkuasa, yang sakral, yang agung, yang mulia. Bahkan para rasul, para nabi, para penulis ahli-ahli kitab itu dulu, kalau ada tulisan 4 huruf yang sakral, mereka harus cuci tangan dengan bersih, mereka harus tenang, ya, mereka harus bertobat betul-betul jikalau ada pelanggaran kesalahan, baru berani tulis 4 huruf sakral. Sampai sebegitunya teman-temannya. Beda kalau kita penyempurna ditanya siapa yang tulis, pingsan yang jawab.
Bingung, nggak tahu siapa yang tulis. Pokoknya gedebuk aja jatuh dari langit. Lah? Jadi di langit sana ada percetakan gitu? Lalu di atas sana dungu-dungu duduk di arsi nggak ada kerjaan, nulis-nulis gitu. Ini dia ya. Penghinaan yang sangat fatal yang dilakukan oleh si Germo ini. Salah. Sorry, saya pikir dia agak si hantu belau ini. Ya, wanita ini tuh saya tantang berkali-kali loh buat debat tua. Kabur termencret-mencret, terkentut-kentut teman-teman. Waktu dia datang ke APII, waktu kita ulang tahun APII. Ini perempuan kan datang nih. Saya bilang, kamu punya urusan apa sama saya? Ada urusan, kalau enggak debat sama saya. Dia bilang, janganlah kita debat-debat. Ini perempuan, ini penipu banget ya. Dan dia sok baik teman-teman. Nggak lama setelah dia dilaporkan, dia chat saya tuh sok-sok baik. Artinya hati-hati dengan ular beludak ini. Dia mengatakan Allah dungu. Keterlaluan. Sejak kemunculan si dosma-dosma, penistaan terhadap Islam semakin banyak yang viral teman-teman. Ngeri banget kan? Ini ada apa ya? Ada apa dengan si dosma ini teman-teman? Saya khawatir ini. Saya cuma bisa berspekulasi dan beropini ya dengan kecerdasan saya ya. Kecerdasan saya. Coba kalian pikirkan. Sejak muncul si dosma, kenapa makin banyak penistaan terhadap agama Islam dan kenapa mereka makin banyak yang kabur? Ayo. Coba ada apa hubungan si dosma dengan para penista-penista agama ini? Apakah mereka sekongkol? Atau jangan-jangan si dosma adalah orang suruhan mereka? Atau mereka adalah orang suruhan si dosma? Apakah bisa menjawab ini teman-teman? Apakah ini betul-betul adalah ada sebuah grand design dari umat Kristen yang selama ini ketampol, bangkit lagi ketampol, berdiri lagi ditampol, berdiri lagi ditampol. Dan mereka sudah dipermalukan di banyak video YouTube. Karena itu jangan-jangan mereka mencoba menghentikan Bang Zuma dengan Unirifa dengan memakai kepengacaraan seorang dosma. Bisa jadi ini spekulasi loh ya. Karena agak lucu. Si dosma ini bukan siapa-siapa. Tiba-tiba muncul ke permukaan. Tiba-tiba setelah muncul si dosma, Agatal viral menjadi penista. Lina Wijaya viral menjadi penista. Anak Batak tertangkap masuk penjara. Ini sebentar lagi akan muncul si RK yang akan viral. Semua Joshua ketahuan penipuannya. Bahaya ini. Ada apakah gerangan teman-teman? Unirifa sebagai pakar ahli dalam memandang dan menilai pendiskusi. Karena saya juga seorang pendiskusi. Ini sepertinya ada grand design. Sepertinya ya. Dan anehnya mereka ini rata-rata adalah ini. Dan lucunya teman-teman, ada salah satu video di mana seorang pendiskusi bernama Lam Siang ya. Dia ini dari Horas suku Batak masuk ke Komal kita waktu itu. Setelah dia masuk ke Komal kita teman-teman, apa yang terjadi pada waktu itu? Pada waktu itu saya perlihatkan videonya teman-teman. Ini video singkat diskusi kita waktu itu. Dan ini agak lucu ya. Si Lam Siang ini berkumpul dengan Sofiatul. Tapi dia tahu kalau si Sofiatul penista. Tapi dia tidak melaporkan penista dari agama Kristen. Lucu. Jangan-jangan ini apakah saya khawatir nih. Saya takut. Saya tidak mau. Saya takut. Jangan-jangan organisasi mau ditunggangi ini sama penista-penista agama ini. Jangan sampai terjadi ini teman-teman. Ayo bersama-sama kita hantam orang-orang yang mencoba menghancurkan NKRI ini dengan menunggangi organisasi. Dia panas-panasi orang Batak. Dia panas-panasi orang Kristen. Ditampilkan video penghujat yang katanya penghujat dari Islam. Yang ketika pendetanya ketampol. Dia bujuk orang-orang supaya membenci Bang Zuma dan Unirifa. Lalu dia takutnya dia ajak itu demo dan terjadilah perang agama. Dan dia pancing umat Islam dengan memunculkan video-video seperti ini ya. Ini saya takut nih. Saya takut waktu si dosma hadir, semua pada waktu itu tidak ada lapor-lapor. Bahkan tidak ada debater yang saling lapor. Tiba-tiba banyak pelaporan. Kemudian ada organisasi etnis ikut campur dalam pelaporan yaitu Horas Bangsa Batak. Saya takut nanti etnis ini atau organisasi ini diadu domba. Umat Islam dibuat marah dengan hadirnya penista yang kabur ini. Bayangkan loh, si dosma itu kenal loh sama Lina. Karena si Lina Wijaya ini adalah saksi dari kami. Yaitu si Lina Wijaya. Kenapa tiba-tiba Lina Wijaya berani menghujat?
menghadirkan penghujatan terhadap Lina Wijaya. Saya takut jangan-jangan mereka ini sengaja untuk menghancurkan negara kita loh. Ini aduh, ini bahaya nih teman-teman. Mereka tidak bisa membantah kita dengan data. Apakah menurut Anda masuk akal tidak? Dosma hadir, Unirifa disenggol, Bang Zuma disenggol. Si Agatha viral makin menjadi-jadi penghujatannya. Lina, saya takutnya orang suruhan nih. Si Lina makin menjadi-jadi hujatannya. Emang kalian nggak mikir ya si Lina Wijaya ini berani-berani menghujat? Dia kan tinggal di Indonesia. Dan sekarang dia kabur ke Singapura tuh. Wah, ini ada nauzubillah min zalik ya. Pantau Pak Polisi. Saya mau Pak Polisi ini pantau nih. Ini kasus-kasus begini nih jangan-jangan sampai menjadi dipancing umat Islam marah, diadu dengan etnis Batak, yang agama Kristen dihancurkan negara kita dari dalam. Ini ditunggangi nih. Saya takut ada oknum-oknum yang memakai pribadi-pribadi yang punya kuasa di Indonesia ini dan dia dibayar, guys. Astagfirullahaladzim. Ini bisa besar ini perkara ini. Selama ini diskusi lintas agama tidak ada yang pendebat lapor-lapor ya. Yang ada kita mengviralkan saja. Karena ini delik umum. Tiba-tiba ada seorang pengacara dan menjadikan Lina Wijaya sebagai saksinya. Logika itu sebagai saksinya. Udah tahu si logika itu penginjak Bible. Lina Wijaya penista agama. Dan dia jadikan sebagai saksi. Ini jangan-jangan ada sesuatu ini. Mari kita saksikan video lanjutan dari penghujatan perempuan yang sangat-sangat membuat emosi umat Islam ini ya. Ini dia. Atau itu fungsi pena yang pertama-tama diciptakan gitu? Ya, sedangkan Alkitab itu jelas dari Kejadian sampai Wahyu penulisnya sangat-sangat jelas. Manusia waras, manusia hidup di muka bumi. Kata si Lina kampret ya, kenapa saya udah nggak pantas ini manusia dikatakan orang ini ya, tengok mukanya tuh. Dia mengatakan kalau Alkitab penulisannya sudah jelas. Oke, kita tampar dia dengan data. Kita tunjukkan bahwa dia adalah orang yang cuman ngomong-ngomong tanpa data. Ini lihat. Unirifa kalau punya data mah jangan main-main. Kita ambil dari Katolik sendiri ya guys. Kita ambil dari Katolik. Judulnya adalah Who Wrote Bible. Nggak bisa aku. Who Wrote Bible. Gitu. Ini dia. Ya, ini orang kadang-kadang nggak tahu malu ya. Ini Oten nggak ngerti apa-apa, nggak bawa data, banyak bicara. Lihat dong kita para akademisi, lihat dong kita. Mari kita lihat share screen. Ini Unirifa nih. Ini Unirifa itu kalau bicara pakai data. Ini dia teman-teman, Catholic Identity. Catholic Identity Professional Development and Research. Ya, ini ada datanya. Translate ke Indonesia dulu ya. Ini orang-orang Kristen yang monolog nggak bawa data ini memang penghujat ini teman-teman ya, penghujat ini. Lihat ini ya. Siapa yang menulis Injil dan kapan? Mari kita bahas ya. Ada 4 kisah tentang kehidupan, pelayanan dan kematian Yesus yang membentuk Injil. Setiap kisah menghadirkan kekayaan dan keragaman perhatian sambil menceritakan kisah yang pada dasarnya sama. Akan tetapi ada satu Injil tentang keselamatan dan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menceritakannya dalam 4 catatan cara yang berbeda. Lanjut. Lalu kita lihat penulis Injil yang diberi nama Markus. Ini kita siapa dulu deh perkenalan bentar. Nah ini dia. Penulis Injil yang diberi nama Markus tidak diketahui. Penulis Injil dipengaruhi oleh kisah-kisah kebijaksanaan dan kepemimpinan Petrus. Menurut tradisi, Injil itu ditulis di Roma. Namun beberapa orang percaya bahwa Injil ditulis di lokasi yang lebih... Aduh, ini informasinya aja nggak jelas begini. Masa kata si Lina Wijaya, Bible ditulis oleh orang-orang jelas? Kutu kupret, ya. Matius, penulisan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Dor, Lina Wijaya, penipu kamu. Lukas, penulis Injil yang menggunakan nama Lukas juga tidak pasti. Dor, ini pakai data Lina. Bicara nggak pakai data. Kepengarangan Injil yang menyerang nama Yohanes masih menjadi misteri. Berarti cuma kabur Lina Wijaya ini, ya. Ini dia teman-teman ya. Ketika mereka mencoba menghina Al-Quran dan hadis yang ada tampol.
Bohong. Sejak kapan kamu tahu kalau penulis kitabmu itu manusia yang dikhususkan, kau aja nggak tahu siapa penulisnya? Ini kenapa Unirifa hadir dan Bang Zuma, supaya pembodohan ini tak terjadi. Penipuan ini tidak terjadi, omongan doang, dia tidak pakai data. Udah jelas-jelas itu ada literasinya tuh, nggak jelas siapa penulisnya. Tiba-tiba orang ini entah siapa-siapa, itu Bart Ehrman. Pak Yonatan Purnomo sendiri mengatakan LAI saja itu punya kesalahan ribuan. Kalian mengambil kitab yang tidak kanon. Tiba-tiba sok tahu siapa penulis Injil. Injil. Dasar ini perempuan. Ini nih. Kenapa? Saya khawatir nih, mereka tuh nggak mampu lagi membantah kita, tidak mampu lagi menjawab kita. Mereka gunakan trik-trik kotor, teman-teman. Mereka ambil organisasi untuk mereka coba benturkan. Jangan mau umat Islam tetap berteguh pendirian. Jangan ada satupun bulu yang rontok dari mereka. Serahkan kepada pihak polisi. Kita harus bantu negara kita untuk kooperatif. Ya, kita jangan mau diadu domba. Kalau ada orang Kristen yang ngamuk-ngamuk, tantrum-tantrum, biarkan saja. Kalau mereka main tangan, kalian laporkan ke kantor polisi. Kalau mereka sudah mulai main tangan kekerasan, dia dulu. Kalau sudah mereka bergerombol, ingat kita punya tentara, punya polisi. Serahkan kepada pemerintah. Dan kita harus bekerja sama dengan pemerintah menghancurkan paham-paham radikal yang ngajak perang tadi ya. Si Edis kabur, si Parida kabur, Parita alias Agatha, si Magdalena kabur, si Lina Wijaya kabur, Tai Pudin kabur, Paul Jong kabur, Cuntini kabur. Rata-rata mereka begitu menghancurkan negara kita. Mereka sudah bikin sampah di negara kita. Mereka buat negara kita rusuh. Mereka bangkitkan Unirifa emosinya. Lalu kita tampar mereka. Dan orang Kristen mereka adu domba dengan kita. Mereka kabur ke luar negeri. Bahaya ini orang-orang seperti ini. Mereka nggak tahu apa yang terjadi di negara kita. Tapi mereka kabur ke luar negeri. Inilah penjilat pengkhianat negara. Ini kalau seandainya Belanda datang nih, mereka bakalan bersama Belanda nih. Ngeri nih orang-orang ini nih. Ya, hati-hati umat Islam, jangan ada yang kepancing satupun. Ya, tentang si dosma-dosma itu biarkan. Saya tidak tahu apa niatnya ya, karena kalau kita lihat sejak kemunculan dia viral penista agama dari agama Kristen. Semoga ini tidak ada rencana busuk di belakang ini semua teman-teman ya. Kalau ada kita kawal bersama-sama. Unirifa akan selalu live untuk memastikan bahwa Unirifa sehat-sehat saja. Itu mungkin yang bisa Unirifa sampaikan untuk kali ini. Tangkap Agatha, tangkap Lina Wijaya, tangkap penghujat agama. Kalau Unirifa terbukti penista agama, penjara lebih baik daripada saya membuat Indonesia ini rusuh. Lebih baik saya di penjara daripada kita hancur karena perang agama. Itu. Karena setelah saya keluar dari penjara bisa jadi saya semakin baik, semakin hafal 30 juz kayak Buya Hamka. Ya kan? Yang penting kalian tahu ya apa yang harus kalian lakukan. Itu apa? Tolong ingatkan kepada saya kembali. Ketika saya masuk penjara, ingatkan saya harus khatam hafal 30 juz. Itu penting. Gitu ya. Jangan mau kita diadu domba. Mari kita buat Pak Prabowo berhasil memimpin negara kita. Oke? Salam satu Tuhan. Jangan mau dibodoh-bodohi. Kita harus mencerdaskan anak bangsa. Saya seorang mahasiswi. Saya tidak mau dibodoh-bodohi. Kalau mereka menceritakan tentang imannya, kita boleh mengkritisi. Kalau mereka mampu mengkritisi Al-Quran, kita kasih tempat. Kalau perlu kita kasih hadiah. Itu saja mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu Tuhan, salam satu komando. Jayalah Indonesiaku. Mari kita berangus para penista agama yang kabur ke luar negeri. Enak aja mau kabur. Udah menghujat di Indonesia, bikin emosi umat Islam, kabur kalian. Unirifa ini, kalian mau ketemu kalian di sini. Saya justru bangga kalau saya seandainya menjadi orang pertama yang mengatakan tidak kepada penista agama. Oh, kalau saya terbukti menista agama, ya tapi buktikan dulu. Buktikan dulu. Jangan gara-gara pendeta kalian ketampol bolak-balik, kalian bilang saya menghujat agama kalian. Buktikan dulu. Para ahlinya, tunjukkan ahlinya. Gitu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.